Sebelum kita mulai ibadah, duduk yang cantik, berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabnya, dan jangan lupa disiapkan juga buku catatannya dan penanya. Karena setelah ibadah ini, kita akan menjawab pertanyaan yang akan disiapkan oleh ibu guru, dan anaknya akan menjawab di kolom komentar yang sudah tersedia. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Sebagai lagu persembahan yang pertama, kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 178, Roma to Jesus. Selanjutnya kita akan mendengarkan doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Linceria Aritonang. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang sedang mengikuti kebaktian pagi hari ini, kita mau berdoa. Bagaimana nak sikap berdoa? Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu kami andalkan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami mohon agar Engkau berkati kegiatan kami pada pagi hari ini, sehingga acara kebaktian anak sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak yang sedang mengikuti didampingi orang tuanya, agar mereka juga dengan sukacita mengikuti kebaktian ini. Kami mohon juga Tuhan agar Engkau juga berikan kepada mereka sukacita yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Selanjutnya kita akan dengarkan nyanyian kita dari buku ND nomor 435 ayat 1 dan 3, Marolo Polok Tondiki. Sonami
kita sama-sama mendengarkan titah yang pertama dan ayat bulanan kita di bulan Februari ini yang akan diucapkan oleh anak-anak sekolah minggu dari kelas 2. Yosua 24 ayat 15. Alai molotung sogoro hamuna mangoloi Jehovah. Pilit hamu masadarion manang isenaing oloan muna. Manang debata sileban akan apuna tan aka nan yoloan ni opung muna. Diba-riba ni batang aeki manang debata ni halak amori na puna tanuna ni nganan munai alai onggoau dohodong aku sajabu ikon Jehovah do olanani. Setelah kita mendengarkan titah yang pertama dan ayat bulanan kita, sekarang kita menyanyi dari buku ND nomor 754 Goplas Niroha. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah melihara hidup kami, mengizinkan kami untuk boleh beribadah bersama anak-anak sekolah minggu di HKBP Resort Rumbai. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam kebersamaan kita di ibadah minggu sekolah minggu HKBP Rumbai. Setelah 1 bulan penuh, di bulan Januari 2021 kita tidak melakukan ibadah sekolah minggu, dan untuk minggu pertama di bulan Februari ini kita kembali bertemu, kita kembali bersama bersukacita memuji Tuhan di dalam ibadah kita. Karena itu mari adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tanggal 7 Februari 2021. Tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Demikianlah firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya,
jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Inang Bibel mau bertanya, siapa dari antara adik-adik yang pernah melihat orang yang sedang terluka, yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita, yang sangat-sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan kita? Pasti ada di antara adik-adik ya, yang pernah melihat temannya terjatuh, terluka, dan sangat-sangat menderita dan membutuhkan pertolongan dari adik-adik. Yang menjadi pertanyaan, ketika kita melihat orang terluka atau menderita yang sama sekali tidak kita kenal, apakah adik-adik mau menolong? Apakah adik-adik mau mengulurkan tangan untuk menolong, membantu orang yang terluka itu? Pasti banyak dari antara adik-adik yang takut menolong, yang tidak mau, tidak peduli. Toh saya tidak kenal dia, tidak kenal kamu. Lalu pergi begitu saja meninggalkan orang yang luka atau yang menderita itu. Nah, karena itu adik-adik, melalui nats kita pada hari ini, melalui perumpamaan Tuhan Yesus yang disampaikan di tengah-tengah orang-orang banyak pada waktu itu, ketika seorang ahli Taurat mau mencoba Yesus dengan mengatakan, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana?" Ahli Taurat dengan gampangnya menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itulah jawaban dari ahli Taurat. Ketika Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat dan apa yang kau baca di sana?" Nah, setelah ahli Taurat itu menjawab seperti itu, Yesus kembali menjawab, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Nah, untuk membenarkan dirinya, orang atau ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati seperti yang kita dengar tadi. Adik-adik yang terkasih, dalam perumpamaan itu kita bisa melihat urutan kronologis dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan ada orang yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju kota Jeriko.
Jalan itu, jalan yang dia tempuh itu amat sepi, jauh dari keramaian. Nah, tanpa diduga datanglah sekawanan perampok yang merampas semua harta orang yang lewat itu. Dan tidak hanya merampas, tapi kawanan perampok itu juga memukuli orang itu sampai babak belur dan meninggalkannya di jalan dengan luka yang amat parah. Orang yang kena rampok itu meringis minta tolong. Tolonglah aku. Dia merintih kesakitan. Padahal saat itu hari sangat panas. Dia sangat kesakitan. Tidak ada seorang pun yang lewat mau menolong. Nah, kemudian ada katanya seorang imam lewat. Seorang imam yang sudah paham akan firman Tuhan, hukum Tuhan, ketika melihat orang yang parah itu, yang kena rampok itu, dia hanya melihat saja. Kemudian dia segera pergi meninggalkan bapak itu. Nah, kemudian dikatakan beberapa waktu kemudian seorang Levi lewat. Levi yang paham tentang Allah, yang bekerja di bait Allah, dia juga lewat dan melihat orang yang sekarat itu, tetapi dia juga hanya melihat dari seberang jalan tanpa mau menolong. Kemudian dia pergi meninggalkan orang yang kepayahan itu karena lukanya yang amat berat. Kemudian lewatlah seorang Samaria. Orang Samaria yang dianggap orang Yahudi sebagai musuh, orang yang harus disingkirkan dan yang tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Ternyata ketika orang Samaria ini melihat sang bapak yang luka parah itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Adik-adik yang terkasih, meskipun orang Yahudi menganggap orang Samaria itu sebagai musuh bebuyutan mereka, tetapi ketika orang Samaria itu melihat ada orang yang menderita, terluka parah, tergeletak di jalan, merintih kesakitan, orang Samaria itu tidak mengingat permusuhan itu. Sebaliknya orang Samaria itu segera mengobati dan membawa bapak itu ke penginapan. Orang Samaria itu merawat dan mengobati sang bapak hingga rasa sakitnya berkurang, dan 2 dinar diberikan kepada pemilik penginapan untuk perawatannya. Nah, adik-adik yang terkasih, melalui perumpamaan Tuhan Yesus pada hari ini, dalam khotbah kita pada minggu ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita semua, juga kepada adik-adik sekolah minggu, untuk meneladani Tuhan Yesus. Apa itu teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita umat manusia, kepada adik-adik yang menjadi sahabat Tuhan Yesus? Yaitu mau berbelas kasihan, mau menolong orang lain, apalagi orang yang membutuhkan pertolongan kita. Itulah contoh kasih yang sejati. Kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita manusia. Kita manusia berdosa yang harus kena hukum, tetapi dengan kasih Tuhan, Dia menebus dosa-dosa kita. Dia mengasihi kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia ini. Nah, kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Kepada semua orang yang mau mengakui dosanya dan yang mau bertobat. Demikian juga dengan kita. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita mau diajak untuk mau berbelas kasihan, menolong sesama kita, terlebih orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, tanpa memandang siapa dia. Dan musuh kita sekalipun, orang-orang yang menyakiti kita, kita diajak untuk mau berbelas kasihan kepada mereka.
Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Inilah ajaran yang diberikan Yesus kepada kita, yang mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya untuk kita. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyapa kami dengan firman yang mengajarkan kepada kami supaya kami hidup di dalam kasih, mengasihi sesama kami, mau menolong orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan kami. Karena itulah teladan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami manusia berdosa ini. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk selalu meneladani Tuhan, sehingga kami, terutama anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang menjadi sahabat Tuhan Yesus, boleh menjadi anak-anak yang hidup di dalam kasih. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk persekutuan kami pada hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan melalui ibadah kami hari ini. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada. Amin. Setelah anak-anak sekolah minggu tadi mendengarkan khotbah kita, ada loh pertanyaan yang akan Ibu berikan sebagai kreativitas untuk kita semua. Jadi anak Ibu jangan lupa dijawab pertanyaannya agar guru kelasnya menilai anak-anaknya. Yuk, kalau anaknya suka lupa, mari dicatat pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Apa yang harus kita lakukan supaya kita beroleh hidup yang kekal? Sekali lagi Ibu ucapkan, apa yang harus kita lakukan supaya kita beroleh hidup yang kekal? Demikian tadi pertanyaannya. Kita akan menutup acara ibadah kita. Kita akan bernyanyi kembali dari buku ND nomor 720 ayat 2 sampai 3, Nai Marsinondang Ngoluku. Ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Demikian tadi ibadah anak sekolah minggu. Tetap di rumah, tetap sehat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus